Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah kalian berhenti sejenak, menatap langit biru yang tenang, atau senja jingga yang membakar cakrawala, lalu bertanya, apa sebenarnya rahasia di balik keindahan itu? Hari ini, kita akan menyingkap kisah fisika sekaligus filosofi yang tersembunyi di langit, tentang birunya siang dan jingganya senja. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Langit biru, senja jingga, simfoni abadi cahaya dan udara. Ada yang magis setiap kali kita menatap langit, seolah ada rahasia tua yang tetap segar, menunggu kita temukan kembali. Di siang hari, langit biru terbentang, bagaikan samudra tanpa tepi, luas dan menenangkan pandangan. Menjelang sore, ia menjelma kanvas merah jingga yang membakar horizon. Pertunjukan abadi ini tak pernah menagih tiket, namun selalu membuat kita tertegun, seolah baru pertama kali melihatnya. Namun, ini bukan sekadar lukisan alam yang kebetulan terhampar. Ada sesuatu yang lebih dalam di balik warnanya. Miliaran molekul udara menjadi musisi, dan atmosfer raya menjelma panggung megah yang merangkul seluruh penonton. Kita. Cahaya matahari sejatinya putih. Simfoni lengkap dari rentang gelombang pelangi, dari ungu berfrekuensi tergesa, hingga merah yang berayun panjang dan lamban. Saat menembus atmosfer, molekul-molekul oksigen, nitrogen, dan partikel kecil lain menjelma instrumen yang mengubah gelombang menjadi orkestra spektrum cahaya. Disinilah melodi pertama lahir, gelombang pendek, biru dan ungu yang mudah terhambur ke segala arah. Sementara gelombang panjang, merah dan oranye yang terus menembus lurus. Maka siang hari pun diselimuti biru, simfoni lembut yang memenuhi pandangan kita. Dan mengapa bukan ungu? Sebab mata manusia lebih sensitif pada warna biru. Reseptor ungu jauh lebih sedikit. Ditambah sebagian cahayanya terserap lapisan ozon di langit atas. Karena itu, orkestra birulah yang paling nyaring kita dengar dengan mata. Bayangkan sebuah ruang gelap berisi asap tipis. Ketika cahaya putih dinyalakan, warna biru berkilau di udara, menari ringan di antara partikel. Sebaliknya, cahaya merah melangkah lurus ke ujung ruang, berat dan dalam, seperti nada bass yang bergema tenang. Tapi, seperti konser yang berganti tempo, suasana ikut berubah ketika matahari merunduk di barat ufuk. Gelombang cahaya kini harus menempuh perjalanan lebih panjang karena sudut miringnya menembus atmosfer. Nada-nada biru yang ringan perlahan meredup, tersapu keluar dari panggung, meninggalkan gema rendah, merah, jingga, dan kuning yang mempesona. Partikel polusi, debu, dan aerosol menambahkan lapisan dramatis, membuat senja di kota besar tampak membara. Sementara di pegunungan yang jernih warnanya melembut, pastel, dan menenangkan. Fenomena ini bukan sekadar suguhan indah bagi mata, tapi juga pengingat bagi jiwa. Langit biru adalah percakapan ringan, bagaikan obrolan sehari-hari yang menenangkan. Senja merah jingga adalah klimaks simfoni, penutup agung dari perjalanan panjang yang menyaring nada-nada remeh hingga hanya tersisa harmoni yang paling hakiki. Hidup pun serupa. Dalam masa terang, hal-hal kecil mendominasi perhatian. Tapi ketika menempuh perjalanan panjang penuh ujian, yang bertahan hanyalah nilai-nilai dasar, sederhana, jernih, dan sungguh berarti. Lord Rayleigh menyingkap rahasia ini lewat hukum yang kini mengabadikan namanya. Intensitas hamburan berbanding terbalik dengan pangkat 4 panjang gelombang. Maka biru dihamburkan hampir 10 kali lebih kuat daripada merah. Rasio sederhana ini menjawab misteri yang membuat manusia selalu bertanya, mengapa langit bernyanyi biru sedangkan senja berdendang jingga? Namun, mengetahui partitur tak pernah mengurangi pesona konser. Justru sebaliknya, ia menajamkan rasa kagum, seperti memahami mekanisme jantung, tak melemahkan haru saat merasakan detaknya kala jatuh cinta. Sains dan rasa hanyalah dua bahasa yang melantunkan satu keajaiban yang sama. Maka, lain kali Anda menatap langit biru yang hening, atau menyaksikan senja merah jingga yang membara, bayangkanlah diri Anda duduk di kursi penonton. Hukum fisika menjadi konduktor. Miliaran molekul udara memainkan orkestranya, dan semesta menjelma gedung konser agung yang pintunya senantiasa terbuka. Langit biru dan senja merah jingga adalah dua mahakarya abadi dari kanvas semesta. Cahaya dan udara, sebuah simfoni tanpa akhir, yang tak hanya dimainkan untuk mata, tetapi juga untuk hati yang bersedia mendengarkan. Dan barangkali, disitulah kebijaksanaan langit berbicara tanpa suara. Ia mengingatkan kita bahwa hidup bukan tentang seberapa ramai panggung yang kita penuhi, melainkan seberapa jernih nada yang tersisa ketika segalanya mereda, seperti biru yang menenangkan dan senja yang merunduk agung.
Kehidupan pun menemukan keindahannya bukan dalam keabadian terang, melainkan dalam pergantian warna yang tak pernah berhenti mengajarkan kita. Arti pulang. Terima kasih telah menyimak cerita tentang Simfoni Langit ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bell notification agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.